Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat kaum muslimin dan muslimat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk bisa berhadir di majelis ilmu ini. Tentunya kembali kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin dan mukminah harus mengetahui bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk di antara bentuk dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua. Cinta kepada Allah dia termasuk bentuk-bentuk atau macam-macam ibadah kepada Allah dari jenis ibadah hati kita. Nah, oleh karenanya cinta merupakan penggerak seluruh aktivitas ibadah pada hakikatnya. Karena pada hakikatnya ibadah itu sendiri adalah cinta. Karena ibadah yang kosong dari cinta itu bagaikan ibadah yang tidak memiliki ruh. Jika seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin bertemu dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya di surganya, maka dia akan menempuh jalan-jalan yang menghantarkan menuju cita-citanya tersebut. Oleh karenanya, ketika orang-orang musyrik mencintai sesembahan mereka melakukan berbagai aktivitas pengabdian, penyembahan mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka sebagai wujud kecintaan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Nah, justru orang yang mukmin dan mukminah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu adalah hakikat ibadah itu sendiri. Bahkan kalau seandainya kita beribadah tanpa cinta, maka bagaikan ibadah itu yang tidak memiliki ruh. Dan oleh karenanya, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga, maka dia tentunya mengeluarkan, mengoptimalkan seluruh tenaganya dan menempuh jalan-jalan yang menghantarkan untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara para ulama kita, yaitu para ulama kita menjelaskan di sana ada macam-macam cinta yang harus kita memahaminya. Yang pertama, cinta ibadah. Dan ini harus kita ketahui. Cinta ibadah yang kita maksud di sini adalah cinta yang mengandung unsur perendahan diri kita dan pengagungan kepada objek yang dicintainya, sehingga dia selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, cinta yang seperti ini yang mengandung unsur perendahan diri dan pengagungan kepada objek yang dicintainya, sehingga dia selalu melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan meninggalkan serta menjauhi segala apa yang dilarangnya.
cinta yang seperti ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cinta yang seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cinta yang seperti ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan, penyimpangan dalam syariat Islam yang mulia, dan dia jatuh ke dalam kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena apa? Karena dia telah memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Karena kita sepakat bahwa cinta dia adalah bentuk di antara bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Jika kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk di antara kesyirikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dengan kategori ini disebut juga cinta khusus. Dan oleh karenanya, cinta ibadah ini yang mengandung unsur perendahan diri dan pengagungan kepada objek yang dicintai, sehingga melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cinta yang seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini termasuk keharaman dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mu'alif hadal kitab mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 165. Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, dan ada di antara manusia itu orang-orang yang menjadikan atau yang mengangkat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala seperti bagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup dengan mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ayat ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerangkan kepada kita semua bahwa barang siapa yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala dalam mencintainya seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita katakan kesyirikan. Kesyirikan. Oleh karenanya, sebagian manusia Allah menyebutkan mengangkat tandingan selain Allah, kemudian mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan cinta ibadah, yang mengandung unsur perendahan diri dan pengagungan terhadap objek yang dicintai, sehingga melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka kita katakan ini model cinta ini hanya khusus kepada Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, diperuntukkan kepada selain Allah, maka orang ini tersebut jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh karenanya mu'alif menegaskan dalam Al-Qur'an, mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia mengangkat atau menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai Allah, menyertai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cinta bentuk yang pertama, yaitu cinta ibadah. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada yang namanya cinta yang bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah. Nah, cinta yang kita maksud di sini adalah cinta yang bukan ibadah, adalah cinta yang tidak menimbulkan konsekuensi adanya ketundukan dan pengagungan kepada objek yang dicintai. Jadi lawan dari bentuk yang pertama. Jadi cinta yang bukan ibadah. Maksudnya apa? Cinta yang tidak menimbulkan atau memunculkan konsekuensi adanya pengagungan, ketundukan terhadap objek yang dicintai. Nah, cinta yang jenis seperti ini memiliki beberapa bentuknya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
yaitu dia cinta yang didasari karena kasih sayang. Cinta yang didasari karena kasih sayang, sebagaimana seseorang sayang kepada anak, sayang kepada orang yang sakit, ya, sayang dan cinta kepada orang yang lemah. Dan ini cinta yang didasari karena kasih sayang. Kemudian yang kedua, cinta yang didasari karena memuliakan dan penghormatan yang bukan termasuk kategori ibadah, hanya sekedar memuliakan, menghormati, dan ini bukan termasuk dari kategori ibadah, sebagaimana cinta seseorang kepada orang tua, kepada guru-gurunya. Dan ketiga adalah cinta yang dilatar belakangi atau yang dilandasi dengan rasa atau karena naluri, sebagaimana cinta terhadap makanan, cinta terhadap minuman, cinta terhadap pakaian, cinta terhadap tempat tinggal, dan segala sesuatu yang disenangi karena dorongan naluri. Nah, jenis yang kedua, yang ketiga, cinta yang didasari karena kasih sayang, cinta yang didasari karena memuliakan dan penghormatan, kemudian cinta yang didasari atau dilatar belakangi dengan rasa landasan naluri ini, maka para ulama menyebutkan ini yang disebut dengan cinta yang tabi'i. Cinta yang tabi'i karena naluri. Dan cinta seperti ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sampai mengalahkan tuntunan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cinta yang 2, 3, 4 ini tidak boleh sampai mengalahkan tuntunan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai mengalahkan tuntunan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya itu telah melampaui batas dan termasuk cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara bentuk dari cinta yang bukan ibadah, dari jenis yang pertama. Apa itu? Yang pertama, cinta yang didasari karena kasih sayang, sebagaimana kita sayang kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak, cinta kepada orang yang lemah, cinta kepada orang yang miskin. Kemudian cinta yang didasari karena memuliakan atau penghormatan, sebagaimana kita menghormati kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua dan guru-guru kita. Dan kemudian cinta yang dilatar belakangi atau dilandasi oleh dasar naluri kita, seperti seseorang yang cinta dengan makanan, cinta dengan minuman, tempat tinggal, pakaian, dan segala sesuatu yang disenangi karena dorongan naluri. Dan ketiga jenis ini yang disebut di istilah syariat Islam adalah cinta yang tabi'i. Cinta yang tabi'i. Dan kemudian para ulama memberi catatan, cinta yang semisal ini, jika cinta ini sampai mengalahkan tuntunan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta ini telah melampaui batas, dan cinta ini termasuk cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia melampaui batas, mengalahkan cinta ini dari tuntunan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Perhatikan Allah mengatakan dijadikan pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang dia inginkan. Apa itu? Minan nisa, yaitu wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Kemudian wal khailal musawwamati, kemudian adalah kuda pilihan, wal an'am, kemudian binatang-binatang ternak, wal hars, kemudian sawah, ladang. Kemudian Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia, wallahi innahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik. Mana tempat yang kembali yang baik? Dialah surga Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, inilah salah satu firman Allah yang menegaskan kepada kita semua, jika cinta ini sampai mengalahkan
tuntunan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu telah melampaui batas dan termasuk cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya muallif hadal kitab mendatangkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di kitab ini, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, kemudian dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai, kata Allah, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini menunjukkan bahwa apa? Dua ayat yang baru kita bacakan di atas. Yang pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kemudian kul in kana aba'ukum ila akhiril ayah, maka ini adalah salah satu firman yang menegaskan bahwasanya cinta tabi'i ini, jika cinta yang tabi'i ini mengalahkan, sampai mengalahkan, artinya apa? Cinta ini tidak boleh mengalahkan tuntunan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengalahkan, sampai mengalahkan cintanya, tuntunan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa apa? Cinta ini adalah termasuk cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak sampai mengalahkan tuntunan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah hal yang dibolehkan. Hal yang tabi'i, yang lumrah. Inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis cinta yang bukan ibadah. Nah, yang kedua, jenis cinta yang bukan ibadah, yaitu cinta fillah walillah. Nah, jenis yang kedua dari cinta yang bukan ibadah, yaitu cinta fillah walillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat seseorang mencintai sesuatu karena tuntunan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta seperti ini, sebagaimana cinta kita kepada para rasul, cinta kita kepada para malaikat, cinta kita kepada kaum mukminin, karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang, kepada rasul, menganjurkan kepada kita untuk cinta kepada rasul, cinta kepada para malaikat, dan cinta kepada kaum mukminin. Dan inilah cinta fillah walillah. Demikian kita cinta kepada amal saleh, cinta kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan dan amal saleh. Nah, cinta ini seperti ini berkonsekuensi adanya kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang benci kepada orang-orang yang kafir. Karena apa? Allah benci kepada kekufuran. Kita benci kepada kesyirikan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada kesyirikan. Dan juga kita benci kepada ahlul maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat, karena Allah benci kepada maksiatan. Maka cinta dan benci jenis ini merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang. Karena iman tidak akan sempurna dengan adanya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muallif mengambil sebuah hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, fima akhrajahu Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh yang jelas terkait tentang cinta fillah walillahi ta'ala. Nabi mengatakan la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku atau sampai di antara kalian itu aku itu lebih dicintai daripada anak-anak
orang tua dan seluruh manusia. Dan inilah menunjukkan bahwasanya cinta fillah walillah ini adalah konsekuensi dari tuntunan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita kepada para malaikat, kepada para nabi, kemudian kepada amal saleh dan ketaatan, maka juga jenis ini termasuk konsekuensinya adalah benci kita karena Allah, benci kita kepada orang-orang yang kufur, benci kita dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, benci dengan kemaksiatan. Karena ini adalah cinta yang menunjukkan cinta dan benci jenis ini merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'alif hadal kitab mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Jadi barang siapa yang terdapat di dalam dirinya 3 perkara tersebut, maka dia pasti mendapatkan manisnya iman. Dan salah satu Nabi menyebutkan, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kemudian mencintai seseorang, ya, tiada lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Benci tidak mau. Kemudian Nabi mengatakan, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia benci, tidak mau kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis dan macam-macam cinta kepada Allah Subhanahu cinta. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan buat kita. Pertanyaan buat kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tanda dan ciri-ciri yang harus kita perhatikan. Tanda dan bukti yang harus kita perhatikan. Jika tanda dan bukti tersebut kurang atau bahkan tidak ada, hal ini merupakan tanda bahwa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga kurang atau bahkan tidak ada. Nah, oleh karenanya di sana ada di antara tanda-tanda kebenaran seseorang itu cinta kepada Allah. Di sana ada tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kepada siapapun. Ini bukti yang benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada dibandingkan kecintaan kepada siapapun, dan ini bukti yang pertama. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tanda bukti kebenaran seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ini menunjukkan bahwasannya bukti yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah bukti yang ketiga adalah ya, cinta kasih, bercinta kasih kepada orang-orang sesama mukminin. Kemudian yang ketiga, benci dan keras kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala jiwa dan hartanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini di atas jagat raya ini. Kemudian tidak gentar terhadap celaan para pencela ketika kita berjalan di atas jalanan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk di antara cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana di antara para ulama kita menyebutkan ada hal-hal yang membuahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mentadaburi atau membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya, mentadaburi, memahami makna-makna Al-Qur'an.
kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Bahkan juga para ulama juga mengajarkan untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan dengan lisan, hati, dan kemudian amal-amal perbuatan kita semua. Dan kemudian mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan kecintaan dirinya ketika dua cinta tersebut saling berbenturan. Dan ini salah satu hal-hal poin-poin yang mengajarkan kepada kita semua untuk bisa menghadirkan hal-hal yang membuahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan dan kajian kita ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.